Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Henry Kurniawan. Saya mahasiswa dari PPG UINSI Samarinda, eh, angkatan atau tahun 2024-2025. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang satu bab atau satu tema mengenai berpikir kritis dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana materi ini berkaitan dengan materi Al-Quran Hadis pada kelas 11 jenjang SMA atau pada fase F. Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan berpikir kritis dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita harus paham dulu mengenai makna berpikir kritis. Nah, apa itu berpikir kritis? Secara istilah, berpikir berarti menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, sedangkan kritis berarti sifat tidak mudah percaya dan tajam. Sehingga di sini dapat diartikan bahwa berpikir kritis adalah kemampuan seseorang untuk berpikir dengan jernih dan rasional atau masuk akal terhadap sesuatu yang harus dilakukan dan sesuatu yang harus dipercaya kebenarannya. Sehingga orang-orang yang dapat berpikir kritis, mereka tidak mudah tertipu atau mereka tidak mudah termakan dari informasi-informasi yang berbau hoax atau informasi-informasi yang palsu atau yang bias. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam melatih diri untuk berpikir kritis. Langkah yang pertama adalah menemukan masalah atau merumuskan pertanyaan. Dan yang poin B-nya yaitu mengumpulkan informasi yang valid. Dan selanjutnya menganalisis masalah. Dan yang poin D-nya adalah mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Dan yang terakhirnya adalah menemukan solusi terbaik. Jadi dalam tahapan berpikir kritis ini adalah kita tidak mudah untuk percaya terhadap satu informasi. Tetapi ketika ada informasi yang masuk kepada diri kita atau informasi yang kita dengar, maka yang pertama adalah kita harus merumuskan dulu pertanyaan. Apa gitu kan, dan kenapa atau bagaimana peristiwa ini terjadi. Kemudian selanjutnya adalah mengumpulkan informasi-informasi yang valid, artinya informasi-informasi yang benar. Kita mencari sumber informasinya seperti itu. Kemudian kita analisis. Setelah dianalisis adalah kita harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Apakah ini akan berakibat baik ketika kita informasikan lagi pada orang lain, atau malah sebaliknya, ini dapat menimbulkan perpecahan. Sehingga pada poin akhirnya adalah kita harus menemukan solusi terbaik dari masalah atau hal yang sedang kita pikirkan ini. Jangan sampai apa yang kita pikirkan dapat berdampak negatif, bisa berdampak negatif kepada orang lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana cara untuk membiasakan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis sebagai siswa? Maka yang pertama, ini khusus untuk siswa agar siswa bisa selalu berpikir kritis. Yang pertama adalah harus kritis terhadap informasi yang diterima. Artinya, seorang siswa itu harus mampu untuk kritis terhadap informasi yang diterimanya. Artinya, ketika seorang siswa mendapatkan informasi atau satu informasi, maka jangan langsung disebarkan kembali atau di-share kembali kepada orang lain. Tetapi dia harus berpikir kritis dulu. Apakah informasi ini benar-benar informasi yang bermanfaat atau sebaliknya malah bisa menimbulkan konflik atau perpecahan. Nah, untuk selanjutnya adalah memastikan kebenaran informasi yang didapatkan. Nah, jadi ketika ada informasi, kita harus cari lagi atau cari dulu tentang sumber informasi tersebut. Apakah sumbernya terpercaya atau malah sebaliknya, itu adalah sumber-sumber yang dari sumber-sumber palsu, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah aktif bertanya terhadap sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Nah, maka di sini penting ketika ada satu informasi,
maka kita harus aktif bertanya ya terhadap informasi yang kurang jelas yang kita pahami itu. Selanjutnya adalah giat mengikuti ilmiah dan diskusi, dan yang terakhirnya adalah memperbanyak membaca buku. Karena dengan memperbanyak membaca buku, kita akan mudah mengetahui apakah informasi ini valid, apakah informasi ini benar, atau sebaliknya ini adalah informasi yang salah. Nah, selanjutnya ada dalil tentang berpikir kritis. Nah, sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Al-ayat Sadaqallahul Azim, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Nah, adapun isi kandungan dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 ini adalah, menurut Imam Ibnu Katsir, bahwa isi kandungan ayat ini yaitu, pertama, pada ayat ke-90 dijelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi juga pergantian malam dan siang merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda tersebut hanya dapat direnungi dan dipikirkan oleh ulil albab. Nah, di sini apa itu ulil albab? Ulil albab adalah orang-orang yang menggunakan akal pikirannya dan untuk membuka tabir di balik makna yang sedang dipikirkannya. Atau secara singkatnya bahwa orang-orang yang ulil albab adalah orang-orang yang memaksimalkan akal pikirannya untuk memikirkan sesuatu, baik itu berupa ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal yang berkaitan dengan hal yang memang harus dipikirkan untuk dicari kesimpulan atau solusi dari masalah yang terjadi. Nah, sehingga yang pertama ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanda-tanda kebesarannya. Akan tetapi tanda-tanda kebesaran itu bisa dirasakan dan bisa dirasakan keberadaannya sebagai bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ulil albab, yaitu orang-orang yang berpikir, orang-orang yang menggunakan akal pikirannya dengan baik. Dan selanjutnya, isi kandungan dalam Quran surat Al-Imran ini adalah pada ayat ke-191 dijelaskan bahwa ulil albab yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, merenungkan segala ciptaannya, dan orang-orang tersebut juga dibekali akal pikiran yang sempurna dan kecerdasan. Dan selanjutnya, orang-orang yang termasuk ke dalam golongan ulil albab yaitu orang-orang yang selalu meyakini bahwa segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik langit ataupun bumi, tidak ada yang sia-sia, bermanfaat dan harus dimanfaatkan juga dan dijaga dengan baik. Nah, untuk selanjutnya ada sebuah hadis, ini berkaitan dengan penjelasan orang-orang yang berpikir kritis, di mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, badiru bil i'malin sab'an hal tantadhiruna illa faqran munsiya aw ghina mutghiyan aw maraddo mufsidan aw haraman mufnadan aw mautan mujhizan aw dajjala fasyarru ghaibin yuntazar aw sa'ata fasa'atu adha wa amarru rawahu at-Tirmidzi. Yang artinya, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amalan sebelum datang 7 perkara. Apakah kalian menunggu kekafiran yang melalaikan, atau kekayaan yang menyombongkan, atau sakit yang merusak tubuh, atau tua yang melemahkan, atau kematian yang cepat, atau dajjal? Maka ia adalah seburuk-buruknya makhluk yang dinantikan. Ataukah kiamat? Pada hari kiamat itu adalah lebih besar bencananya serta lebih pahit deritanya. Nah, untuk selanjutnya, apa isi kandungan dari hadis tersebut? Isi kandungan dari hadis ini yang pertama adalah orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pandangannya jauh ke depan, termasuk memikirkan kehidupan setelah kematian yang kekal abadi. Dan orang-orang yang memikirkan kehidupan akhirat adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan taat beribadah dan beramal soleh. Sementara orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya adalah orang-orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan dan tidak mempersiapkan diri. Kemudian yang ketiganya adalah terdapat 7 peristiwa buruk yang dapat menimpa manusia. Antara lain adalah kemiskinan yang membuat seseorang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah kekayaan yang membuat seseorang menjadi sombong. Yang ketiganya adalah sakit yang dapat memudarkan kecantikan seseorang, bahkan cacat, masa tua, dan ajal yang datang begitu cepat sebelum sempat beramal soleh. Kemudian kedatangan dajjal dan keburukan yang akan menimpa manusia yang terakhir adalah hari kiamat. Dan poin yang keempatnya, isi kandungan dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi tadi adalah bahwa berpikir kritis dalam pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengumpulkan bekal dan amal soleh sebanyak-banyaknya sebelum datangnya kematian. Dan yang terakhir, dunia adalah tempat menanam dan akhirat adalah tempat menuai hasilnya. Nah, maka dari itu pada materi kita pada hari ini tentang berpikir kritis adalah bahwa kita sebagai umat muslim harus memiliki pikiran yang kuat atau harus menggunakan akal pikiran kita untuk memikirkan sesuatu dengan kritis. Apa tujuannya? Tujuannya ialah agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal pikiran yang kita miliki. Bahkan tadi di Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 bahwa mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ulil albab, yaitu orang-orang yang menggunakan akal pikirannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebaliknya orang-orang yang memiliki akal pikiran tapi ia gunakan untuk menipu orang, ia gunakan untuk menyesatkan orang. Nauzubillah subhanallahi min dzalik. Mungkin sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mungkin nanti akan dilanjut dengan penjelasan masih pada bab ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.